Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, dan juga anak-anakku yang sedang solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk terus bisa membaca kisah-kisah anak soleh ini sebagai motivasi kepada kita untuk meningkatkan amal soleh dan mengikuti jejak mereka. Sehingga dengan kita melihat jejak mereka, kita akan termotivasi semangat kita ketika melihat bagaimana ketabahan iman mereka, bagaimana semangat mereka dalam berjuang, dan bagaimana ketika memperjuangkan agama Allah SWT, kita akan termotivasi. Maka kita mohon kepada Allah SWT, semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, sudah kita sampaikan beberapa kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemarin yang terakhir adalah Abu Dzar Al-Ghifari, yang beliau sosok seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pemberani, dan beliau ini adalah suku dari Al-Ghifar, dan didoakan oleh Nabi SAW semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni beliau. Dan sebelumnya juga kisah Salman Al-Farisi yang begitu gigih dalam mencari kebenaran dari tempat ke tempat lain, sehingga pada akhirnya menemukan kebenaran, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang kita bisa mengambil ibrah yang besar dari kisah yang kita sampaikan dan kisah-kisah sebelumnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah berikutnya, yaitu kisah Bilal bin Rabah. Saya yakin anak-anak semuanya sudah tidak asing lagi. Hampir kisah Bilal bin Rabah sudah banyak dikenal oleh kaum muslimin. Anak-anak kita SD, SMP, SMA, bahkan yang masih TK terkadang sudah mendengar bagaimana kisah Bilal bin Rabah ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan buku ini yang ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, kita sampaikan sedikit bahwasanya ringkasan daripada Bilal bin Rabah ini adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau seorang budak dari Habasyah yang akhirnya masuk Islam. Kemudian ketika masuk Islam, beliau itu mendapatkan siksaan dari majikannya, sehingga ketika disiksa ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendekatinya dan akhirnya membelinya dan memerdekakannya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai muadzin yang akhirnya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya beliau perang Badar, yang akhirnya beliau juga bisa membunuh Umayyah dalam perang Badar. Insya Allah kita akan bahas atau kita bacakan secara panjang dari kisah ini. Nanti kita bacakan buku ini, semoga bermanfaat, yang insya Allah akan kita bagi menjadi 2 episode. Saudara Rasulullah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di sini kisah Bilal bin Rabah, penakluk ketakutan. Disebutkan di sini Bilal, di sini bahwa bila disebut nama Abu Bakar, Umar pasti berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Jadi Abu Bakar seorang pemimpin kita yang memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang diberi gelar
oleh Umar, pemimpin kita, tentu bukan orang sembarangan, melainkan sosok berkepribadian besar yang layak memperoleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditunjukkan kepada dirinya, sosok yang digambarkan oleh para ahli riwayat sebagai laki-laki berkulit hitam. Jadi Bilal kulitnya hitam, kurus, rempeng, kemudian tinggi, jangkung, berambut lebat. Coba kalau kita lihat penggambarannya, sudah kurus, rempeng, kemudian dia tinggi jangkung, ya, secara body, secara lahirnya seperti kurang menarik, gitu. Kalau orang kan sukanya yang orangnya putih atau kuning, kemudian badannya keker, besar, kemudian cakep orangnya. Ini Bilal tidak seperti itu. Dan dikisahkan di sini berambut lebat dan berjambang timbis. Ini justru menundukkan kepala dan memejam mata. Ya, ketika dipuji, dia menundukkan kepala dan memejamkan mata. Serta dengan air mata mengalir membasahi pipinya. Ketika mendapat pujian, dia bukannya bangga, tapi justru menundukkan kepalanya dan sambil menangis. Karena khawatir dengan pujian ini akan menjerumuskan beliau. Ia justru mengucapkan, ini, saya ini hanyalah seorang dari Habasyah. Dan sebelum ini saya seorang budak. Jadi ketika dipuji, Bilal itu menyampaikan, saya ini hanya seorang dari Habasyah. Dan sebelumnya saya seorang budak. Nah, siapakah kiranya orang Habasyah yang sebelumnya menjadi budak? Itulah dia Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan pengguncang berhala yang dipuja oleh orang-orang Quraisy sebagai sembahan. Beliau Bilal radhiyallahu anhu adalah seorang muadzin Nabi Muhammad SAW dan pengguncang berhala, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah saat itu. Beliau terkenal, ya, Bilal bin Rabah ini. Bilal merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran. Salah satu mukjizat Islam yang besar. Subhanallah, dia seorang budak, kemudian masuk Islam, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi muadzin dan pendamping Rasulullah SAW karena suaranya lantang. Jadi muadzin yang bagus itu suaranya lantang, bisa didengar oleh kemana-mana. Bahkan zaman dulu kan naik ke atas, kemudian azan sehingga kita dengar kemana-mana. Dari setiap 10 orang sejak munculnya agama itu sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja yang dikehendaki Allah, kita akan menemukan sedikitnya 7 orang mengenal Bilal. Artinya, dalam pergantian kurun dan generasi terdapat jutaan manusia. Jutaan manusia dari kurun satu ke kurun berikutnya yang mengenal Bilal, hafal namanya dan tahu riwayatnya secara lengkap. Sebagaimana mereka mengenal 2 khalifah terbesar dalam Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi saya sampaikan dari awal, jadi nama Bilal sudah nggak asing lagi. Hampir semuanya mengenal Bilal bin Rabah, anak SD, anak SMP, SMA, dan seterusnya. Bahkan TK pun sudah mulai mendengarkan kisah Bilal ini. Sungguh, bila Anda menanyakan kepada setiap anak yang masih merangkak, kata beliau, pada tahun-tahun pelajaran dasarnya, baik di Mesir, Pakistan, maupun Cina, mereka pasti mengetahui siapa Bilal. Jadi, biasa juga di kita masih anak TK sudah diceritai, dikasih tahu tentang kisah Bilal. Di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, semua kenal Bilal. Di Irak, Syria, Turki, Iran, Sudan, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan di seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin, tidak ada yang tidak mengenalnya. Jadi sudah mengenal, hampir seluruh dunia di kaum muslim ini mengenal Bilal bin Rabah ini.
Karena begitu harum kisahnya. Begitu tabah ketika mempertahankan imannya. Meskipun disiksa, ditindih batu, tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Mempertahankan imannya. Maka begitu harum. Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja muslim. Kata penulis ini, siapakah Bilal itu nak? Mereka pasti akan menjawab, ia adalah muadzin Rasul. Makanya sampai sekarang, kalau ingin jadi atau muadzin bisa disebut Bilalnya. Ini Bilalnya nanti siapa ini? Bilalnya nanti siapa? Maksudnya muadzinnya. Padahal Bilal itu adalah nama orang. Jadi istilahnya dari orang sebutan, jadi orang ada namanya Bilal. Padahal Bilal itu apa? Nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang dulu jadi muadzin. Maka ketika ditanya, remaja muslim siapakah Bilal itu? Ya, mereka pasti akan menjawab, ia adalah muadzin Rasul. Ia sebelumnya adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas. Agar apa? Agar ia meninggalkan agamanya. Tetapi ia menjawab, ahad, 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 itu. Jadi sudah hampir semuanya pada mengetahuinya kisah ini. Siapa Bilal? Bilal adalah seorang budak dari Habasyah yang dia merupakan muadzin Nabi Muhammad SAW yang beliau ketika masuk Islam disiksa oleh majikannya dengan batu ditinggi, padahal dalam kondisi panas, tapi dia mengatakan ahad, 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 gitu. Hampir ini sudah tersebar kemana-mana. Artinya apa? Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Itu jawaban Bilal. Nah, ketika Anda mengetahui kenangan abadi yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal tersebut, ketahuilah bahwa sebelum Islam Bilal ini tidak lebih dari seorang budak, ya, dia seorang budak yang membalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Dia seorang budak, kemudian mengembala untanya, imbalannya hanya 2 genggam kurma. Jadi nggak mulia, ya. Saat itu sebagai budak. Tanpa Islam, ia tidak akan luput dari kenistaan perbudakan sampai maut datang merenggutnya. Dan setelah itu, orang melupakannya. Ini kalau, bahasa kalaunya, tanpa Islam, dia tidak akan naik derajatnya. Tapi setelah masuk Islam, naik derajatnya. Dan terlepas dari perbudakan, dan dia menjadi seorang yang mulia, muadzin Nabi Muhammad SAW. Maka kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakininya telah menempatkan kehidupan dan sejarah hidupnya pada kedudukan tinggi dalam deretan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang suci. Subhanallah. Dari kisah orang-orang saleh, ya, Bilal ini salah satunya masuk deretan orang-orang ternama, orang-orang yang suci. Banyak di antara orang-orang terkemuka, baik golongan berpengaruh maupun orang-orang kaya, yang tidak berhasil mendapatkan meski hanya 1/10 dari keharuman nama yang diperoleh oleh Bilal. Si budak Habasyah ini. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh kemuliaan yang dicapai oleh Bilal. Disampaikan oleh Syekh Khalid bahwa banyak di antara tokoh-tokoh yang mungkin secara kehidupan lebih mewah, lebih kaya, tapi derajatnya tidak mendapatkan 1/10-nya Bilal bin Rabah ini. Harumannya, bagaimana sejarahnya terus dikenang sampai sekarang. Dan memberikan motivasi kepada kita bagaimana menjaga keimanannya. Meskipun banyak gangguan, tantangan, bahkan dihina tadi, disiksa, tetap mempertahankannya. Dengan kalimat apa? Ahad, ahad, ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kehitaman warna kulit. Kehitaman warna kulit, rendahan kasta dan bangsa serta kehinaan dirinya di antara manusia selama itu sebagai budak. Sekali-kali tidaklah menutup pintu baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang dirintis oleh kebenaran. Keyakinan
kesucian dan kesungguhannya setelah ia memasuki agama Islam. Jadi dari kondisi yang sebagai budak, warnanya kulitnya hitam, kemudian kastanya sangat rendah, jadi tidak menutup kemungkinan dia akan naik kedudukannya menjadi orang yang hebat, orang yang terkenal dan harum namanya setelah masuk Islam. Dan itu terbukti. Semua itu terjadi karena dalam neraca penilaian dan penghormatan yang diberikan oleh orang-orang kepadanya hanyalah kekaguman terhadap kedudukan tinggi yang tidak semestinya. Diwong tadinya budak kok tahu-tahu jadi muadzin Nabi Muhammad SAW. Tadinya budak yang hanya bekerja mendapatkan 2 genggam kurma, sekarang meningkat derajatnya. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak menentu. Ini menurut penilaian orang. Tidak berdaya dan tidak mempunyai keluarga. Sudah nggak menentu, tidak berjaya, nggak punya keluarga. Itu sudah seperti Bilal ini. Serta tidak memiliki suatu hak pun dalam hidupnya. Misalkan sudah budak itu ya dijual juga bisa kan, namanya budak. Budak adalah milik tuannya yang telah membeli dengan hartanya dan kerjanya berada di tengah hewan ternak. Ini Bilal bin Rabah, kerjanya di tengah hewan ternak tadi. Pulang balik di antara unta, ya pulang balik di antara unta dan domba tuannya. Hariannya hanya ngurusi unta dan domba. Sibuk sana sini dan juga nggak jelas keluarganya. Namanya budak itu. Dan dia juga nanti bisa dijual sama majikannya. Menurut dugaan mereka, makhluk seperti ini tidak akan mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Di dugaan manusia secara umum, lihat Bilal itu seorang budak Habasyi. Dia itu sudah kulitnya hitam, krempeng, jangkung tinggi, ya itu saja nggak ada kesempatan mendapatkan kehormatan. Itu penilaian orang-orang secara umum. Tapi ternyata anak-anak semuanya yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Bilal tidak seperti yang diduga oleh kebanyakan orang. Buktinya ia mampu mencapai derajat keimanan yang sulit dicapai oleh orang lain. Luar biasa ini. Ternyata tidak sesuai dengan dugaan mereka. Ternyata beliau ini Bilal bin Rabah bisa mendapatkan derajat yang tinggi yang belum tentu orang lain mendapatkannya. Ia menjadi muadzin pertama bagi Rasulullah SAW dan Islam. Sebuah amal yang menjadi dambaan bagi setiap pemimpin dan pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasul. Jadi kedudukan sebagai muadzin, bahkan muadzin Nabi SAW itu adalah kedudukan yang sangat terhormat, yang menjadi kedudukan yang hebat, di mana para pembesar sendiri, pembesar Quraisy yang sudah pada masuk Islam ingin menduduki kedudukan Bilal bin Rabah. Tapi ternyata kedudukan itu, muadzin itu diambil oleh Bilal bin Rabah. Maka subhanallah merupakan kehormatan yang tinggi. Nah, itulah dia Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang tanya budak kemudian meningkat menjadi muadzin Nabi Muhammad SAW, derajatnya meninggi. Seperti apakah sejatinya kepahlawanan, kebesaran yang disandang oleh ketiga kata ini? Bilal bin Rabah. Bagaimana kepahlawanan beliau? Maka kita lanjutkan kisahnya. Ia seorang Habasyah dari golongan orang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak Bani Jum'ah di kota Mekah. Jadi takdirnya dia menjadi budak dari Bani Jum'ah. Karena ibunya salah satu hamba sahaya mereka. Jadi ibunya juga seorang budak. Ya, budaknya orang Bani Jum'ah. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak-budak lainnya. Hari-harinya berlalu dalam rutinitas yang gersang. Tidak ada satu hari pun yang istimewa baginya. Jadi hari-harinya gersang. Kemudian
Cuma kerja, kerja, kerja. Nggak ada hari yang istimewa. Ia tidak menaruh harapan apapun pada hari esok. Itu kondisi awalnya. Pada akhirnya, berita-berita mengenai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sampai ke telinganya. Ke telinga siapa? Bilal bin Rabah. Yakni ketika orang-orang di Mekah menyampaikan berita itu dari mulut ke mulut, selain itu, ia juga mendengarkan perbincangan majikannya bersama para tamunya. Terutama majikannya, itu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Dia mendengarkan berita Nabi Muhammad SAW dan juga mendengarkan langsung bagaimana perbincangan antara tamu dengan majikannya. Majikannya itu namanya Umayyah bin Khalaf. Salah seorang pemuka Bani Jum'ah, yaitu kabilah yang menjadi majikan yang dipertuan oleh Bilal. Jadi Bani Jum'ah ada seorang majikan yang namanya Umayyah bin Khalaf. Ini punya budak namanya Bilal bin Rabah. Jadi ketika itu Bilal bin Rabah mendengarkan obrolan majikannya, yang intinya obrolan itu dengan tamunya ternyata merendahkan, ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, terpercaya, tidak dusta. Mau dijatuhkan lewat mana ya? Wah, ini membuat Bilal bin Rabah itu penasaran, ingin tahu sebenarnya siapa Muhammad dan di mana. Ingin mengetahui dan ingin mencarinya. Maka sekian lama Bilal mendengarkan ketika Umayyah membicarakan Rasulullah SAW, baik dengan kawan-kawannya maupun sesama anggota sukunya, dan mengeluarkan kata-kata berbisa penuh dengan rasa amarah. Jadi yang diungkapkan oleh Umayyah dan tamunya kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang berbisa, penuh dengan amarah, tuduhan dan kebencian. Itu yang disampaikan. Di antara poin yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu ialah sifat-sifat yang melukiskan agama yang baru baginya. Jadi sifat-sifat yang melukiskan agama yang baru baginya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur, tidak pernah berdusta. Bahkan tidak, waktu sebelum Nabi tidak pernah minum minuman, dijaga oleh Allah SWT. Menurutnya, sifat-sifat itu merupakan perkara baru bila dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Selain itu, di antara ucapan-ucapan yang keras, penuh ancaman itu, Bilal juga mendengar pengakuan mereka atas kemuliaan Muhammad SAW ini. Ketika berbincang Umayyah dengan tamunya, ternyata mereka sendiri mengakui akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi mau dijatuhkan lewat mana ini? Ini bikin tambah penasaran ini. Bilal itu tambah penasaran, ingin tahu di mana Muhammad. Saya ingin ketemu Muhammad SAW. Di mana dia mengakui tentang kemuliaan Muhammad SAW, tentang kejujuran dan kepercayaannya beliau. Jadi mau dijatuhkan lewat mana? Bingung hari ini. Mau dituduh gila, enggak gila. Mau dituduh sihir, bukan tukang sihir. Pendusta nyatanya ya bukan pendusta. Nah, ini Bilal tambah penasaran mendengarkan obrolan daripada Umayyah dan tamunya ini. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Bilal. Ya, begitulah. Bilal mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi artinya secara hati nurani mereka mengakui akan kebaikan Muhammad ini. Orang yang jujur, terpercaya. Ya, secara itu. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir. Coba, tidak pernah Muhammad itu berdusta. Muhammad SAW berdusta. Pengakuan mereka. Atau menjadi tukang sihir. Nggak pernah. Nah, jadi semua di pojokan lewat mana ini?
Ya, itulah kondisinya. Bagaimana kadang sifat dengki, sifat tidak suka, kadang kebaikan orang tertutupi. Padahal itu baik. Makanya ini bahaya sifat dengki, bahaya dengki. Ini orang-orang kafir Quraisy dengki kepada Nabi Muhammad SAW, tidak suka. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Mereka sendiri mengakui, oh Muhammad kan bukan orang yang sinting, orang yang berubah akal, bukan. Namun kita terpaksa menuduhnya demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba memasuki agamanya. Berarti fitnah. Pemuka-pemuka Quraisy termasuk Umayyah bin Khalaf ini dan para tamunya yang mengetahui kalau Muhammad tidak dusta. Muhammad itu bukan orang yang sinting. Muhammad itu bukan tukang pesihir. Tapi kita dengan mengungkapkan menuduh dia, menuduh Muhammad SAW, agar orang-orang itu berhenti membendung orang-orang biar enggak pada berbondong-bondong mengikuti Muhammad. Ini salah yang dilakukan oleh melicik, kelicikan mereka dibangun di atas kedengkian yang pada hakikatnya tuduhan mereka tidak benar. Gitu. Jadi dalam rangka membendung, ya, membendung apa yang dimana orang-orang ingin masuk Islam, membendung orang-orang yang berlomba-lomba memasuki agamanya. Bilal mendengar mereka memperbincangkan kesetiaan Rasulullah SAW dalam menjaga amanah. Wah, ternyata Nabi memang orang amanah. Muhammad itu orangnya amanah, tidak dusta, bukan tukang sihir. Juga tentang kejujuran dan ketulusan beliau, tentang akhlak dan kepribadian beliau dibicarakan, dan mereka pun mengakui ini. Maka dari sini Bilal semakin termotivasi untuk mencari bertemu Nabi Muhammad SAW. Bilal juga mendengar siapa? Mendengar mereka, yaitu Umayyah dan tamunya, berbisik-bisik mengenai sebab yang mendorong mereka menentang dan memusuhinya. Jadi kenapa sih kita menentang Nabi, menentang Muhammad? Pertama adalah kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan kepada nenek moyangnya. Jadi berbisik-bisik kenapa dia ingin memusuhi Nabi Muhammad SAW? Karena kesetiaan mereka terhadap keyakinan, kepercayaan nenek moyangnya. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya. Jadi makanya memusuhi. Meskipun tadi orangnya benar, yang dibawa juga kebenaran, nggak ada ajaran yang jelek gitu. Dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia terpaksa memusuhinya karena dia cinta kepada agama nenek moyangnya. Ya, setia kepada agama nenek moyangnya. Dan kedua adalah kekhawatiran mereka terhadap kedudukan Quraisy saat itu. Yang kedua, khawatir kalau pada masuk Islam, orang-orang Quraisy pada masuk Islam, maka akan menggeser kedudukan mereka ini. Akan tergeser kedudukannya. Ini khawatir akhirnya. Hanya, ambil langkah untuk memusuhi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Kedudukan yang mereka peroleh sebagai imbalan kedudukan mereka menjadi pusat keagamaan, peribadatan, dan ritual haji di seluruh jazirah Arab ini. Jadi yang dikhawatirkan di sini jadi pusat keagamaan, kemudian ritual haji dari seluruh jazirah Arab pada ke situ. Jadi mereka khawatir nanti akan mencuat ajaran yang dibawa oleh Muhammad, maka dibendung. Ya. Alasan selanjutnya adalah kedengkian terhadap Bani Hashim. Ini tersirat, kedengkian terhadap Bani Hashim. Mengapa Nabi dan Rasul itu muncul dari golongan ini dan bukan dari pihak mereka? Jadi tadi didasari karena memusuhi, karena dia itu mencintai agama nenek moyangnya. Yang kedua, khawatir tergeser kehormatannya. Yang ketiga, karena Nabi itu datang kok dari Bani Hashim. Iya, akhirnya muncul, kita
tuduh aja Muhammad pendusta, Muhammad orang gila, Muhammad ini, Muhammad itu. Ternyata Bilal itu mendengar. Bilal bin Rabah itu mendengar dan mengetahui. Maka suatu hari Bilal bin Rabah melihat cahaya ilahi dan dari dalam lubuk hatinya yang suci murni timbul keinginan untuk menyambut sebuah pilihan utama. Karena itulah ia menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Jadi ketika mendengar obrolan Umayyah bin Khalaf dan tamunya, kemudian mendengar berita-berita Muhammad, terbetik dia ingin mencari Nabi Muhammad SAW dan akhirnya ketemu juga. Ketemu dan beliau radhiyallahu anhu menyatakan masuk Islam. Ya, keislaman masuk dan dia menyatakan Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tidak lama setelah dia masuk Islam, ya tidak lama setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal pun tercium dan beredar di kepala tuan-tuannya dari Bani Jum'ah. Setelah Bilal bin Rabah itu ketemu Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam, ternyata yang sembunyi-sembunyi tadinya orang-orang dari Bani Jum'ah ini mendengar. Bahkan pentolan-pentolannya, tokoh-tokoh mereka mendengar. Wih, kalau Bilal itu, ya budaknya Umayyah itu masuk Islam. Kepala-kepalanya pada tahu. Akhirnya ini membuat ya mereka geger. Jadi kepala-kepala yang selama ini dikuasai oleh kesombongan dan ditindih oleh kecongkakan, sombong, congkak, ya dengar. Karena itu tidak aneh bila setan-setan di muka bumi bersarang di dalam dada Umayyah bin Khalaf yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Maka ketika mendengar kalau Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf masuk Islam, dia merasa tertampar. Umayyah bin Khalaf marah, merasa tertampar dan kehormatan jadi turun ketika ada budaknya yang masuk Islam, menghina kedudukan dia. Akhirnya Umayyah mengambil sikap. Ini budak mereka, orang Habasyah itu, ya masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Namun hati Umayyah mengatakan, ketika awal-awal masuk Islam, ya hati Umayyah mengatakan tidak apa-apa. Matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka ini. Kata dia, ya, matahari yang terbit dari hari ini tidak akan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka ini. Artinya tidak ada pengaruh lah. Awalnya dicuekin aja lah. Dicuekin aja, nggak ada pengaruhnya lah. Budak durhaka ini kalau masuk Islam. Ini katanya. Sekali-kali tidak. Bukan saja sang surya itu akan tenggelam dengan Islamnya Bilal. Bahkan suatu hari kelak matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu. Jadi ternyata dengan keislaman Bilal bin Rabah yang dianggap biasa awalnya, ternyata juga membawa pengaruh yang besar kepada penduduk Quraisy itu. Bahkan keimanan yang luar biasa. Bilal sendiri bukan saja ia mendapatkan kedudukan yang merupakan kehormatan bagi Islam semata. Walau Islam memang lebih berhak untuk itu, melainkan juga merupakan kehormatan bagi kemanusiaan secara umum. Ia telah menjadi sasaran berbagai macam siksaan seperti dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Jadi setelah Bilal bin Rabah masuk Islam, beliau mendapatkan ujian. Sebagaimana orang-orang sebelum mendapatkan ujian, bahkan siksaan yang dahsyat oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah seolah-olah menjadikan sebagai cermin bagi umat manusia bahwa hitamnya warna kulit dan perbudakan
sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa. Ini Allah seakan menggambarkan kepada kita bahwasanya kulit yang hitam tidak menghalangi seorang akan mulia. Sebagaimana Bilal bin Rabah mencapai kebesaran jiwa, asal saja ia beriman dan taat kepada penciptanya, serta memegang teguh hak-haknya. Ini motivasi bagi kita. Yang kulitnya hitam nggak perlu minder, yang krempeng nggak perlu minder, atau tinggi nggak perlu minder. Bagaimana Bilal bin Rabah? Selama dia mempertahankan Islam, kemudian berpegang teguh dengan Islam, mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam, akan mulia. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang semasa dengannya. Juga bagi orang-orang pada zaman kapanpun, berikan pelajaran besar, termasuk kita sekarang ini, yang seagama dengannya, bahkan bagi pengikut-pengikut agama lain. Suatu pelajaran berharga yang menjelaskan bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat dibeli dengan emas separuh bumi. Jadi kebebasan, ya, kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat dibeli dengan emas separuh bumi. Begitu besarnya. Atau dengan siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Meskipun disiksa, ditindih batu, dia tetap mempertahankan imannya. Bahkan dirayu biar mengucapkan Lata dan Uzza tetap ahad. Itu bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil. Keteguhan beliau mempertahankan Islam jika mulia, orang yang mulia dan harum namanya sampai sekarang. Ingatlah bagaimana kondisinya. Dalam keadaan telanjang, ia dibaringkan di atas bara agar ia meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya. Coba di tempat yang panas, kemudian ditelanjangi, kemudian diletakkan batu di atasnya yang panas juga. Namun Bilal menolak. Sudah, jangan ikuti Islam, jangan ikuti Muhammad. Katakanlah Lata dan Uzza. Tapi dia tetap menolak. Karena itu, budak Habasyah yang lemah dan tidak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah SAW dan Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam persoalan menghormati hati nurani dan mempertahankan kebebasan serta kemerdekaannya. Ini pelajaran penting yang luar biasa untuk semua, untuk kita semua jawabannya, menghormati tentang hati nurani dan mempertahankan kebebasan serta kemerdekaannya. Tadi dipaksa, disiksa, dieret ya, udah ditindih batu, tetap dia mempertahankan keislaman. Di sini ambil pelajaran, itu namanya keyakinan. Gak bisa ditawar, walaupun disiksa dan seterusnya. Maka ini pelajaran yang besar dan pentingnya mempertahankan iman dan Islam. Suatu saat, pada tengah hari bolong, artinya di siang bolong, ketika padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam alias panas padang pasir, orang-orang Quraisy membawanya keluar, lalu melemparkannya ke pasir yang panas, bagai api yang menyala dalam keadaan telanjang. Coba bayangkan, pas panas sekali. Ya kalau kamu, ya anak-anak semuanya pas main ke laut, pas zuhur misalnya, atau jam 12 itu, kira-kira panas tidak? Nggak pakai sandal ya. Coba kalau kamu ke pantai, cari yang panas, kemudian pas lagi matahari panas-panasnya, nggak pakai sandal, kira-kira panas tidak? Saya yakin bisa menjawab sendiri masing-masing, panas. Nah, bagaimana kondisinya saat panas sekali? Bilal dibawa ke situ, kemudian dilempar sana dengan keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar
yang juga panas laksana bara. Sudah dalam kondisinya pastinya panas, dia dibuka telanjang kalian, kemudian ambil batu yang panas, letakkan di dirinya Bilal bin Rabah. Allah Akbar. Pikiran mereka, biar Bilal itu kembali kepada Lata dan Uzza, kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi ternyata Bilal tetap mempertahankannya. Itulah bagaimana kondisinya. Ya, udah batu dijatuhkan ke dalam dadanya. Coba kalau kamu dikasih batu di dadanya. Tapi dia mengatakan, ahad, ahad, ahad. Maka teman-teman semuanya yang rahimani wa rahimakumullah ajma'in, siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari hingga karena dahsyatnya hati beberapa orang di antara al-gojo menaruh kasihan kepadanya dan melunak. Oh, sudah sekali. Ini al-gojo lama-lama juga kasihan juga ya, sudah capek nih. Capek ternyata dia mempertahankan juga. Gak mau mengikuti. Mereka berjanji dan bersedia melepaskannya asal saja ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik, walau dengan sepatah kata sekalipun. Udahlah, Al-Quds udah capek sekali. Sekarang asal kamu mengatakan Tuhan-Tuhan kami sepatah dua kata, udahlah, bebas kamu. Tidak usah lebih. Yang akan menjaga nama baik mereka di mata umum. Hingga tidak menjadi buah pembicaraan bagi orang-orang Quraisy. Bahkan mereka telah mengalah dan bertakuk lutut kepada seorang budak yang gigih dan keras kepala. Udahlah, udah capek saya dah. Asal kamu mengatakan, ya Lata dan Uzza, dan menyebut Tuhan mereka, sudahlah, bebas. Satu kata aja. Tapi, apakah dia melepaskannya? Apakah dia mengucapkannya? Apakah Bilal itu mengikutinya? Ya. Namun, walau sepatah kata yang dapat diucapkan bukan dari lubuk hati dan yang dapat menembus nyawa dan hidupnya tanpa kehilangan iman dan melepas keyakinannya, Bilal tidak ingin mengucapkannya. Walaupun satu kata, gak mau mengucapkannya. Gak mau. Begitulah. Ia menolak mengucapkan hal itu dan sebagai gantinya ia mengulang-ulang senandungnya yang abadi. Apa itu? Ahad, ahad, ahad. Akhirnya para al-Gojaid pun memaksanya. Katakanlah seperti yang kamu katakan. Katakanlah seperti yang kami katakan. Suruh katakan apa yang kami katakan. Sambil marah, tetapi dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menjengkelkan. Bilal menjawab, lidahku tidak dapat mengucapkannya. Ketika kamu sekarang katakan sebagaimana yang aku katakan. Apa jawabnya Bilal? Lidahku tidak dapat mengucapkannya. Akhirnya Bilal tetap menjalani deraan panas dan tindihan batu hingga ketika hari petang mereka menegakkan badannya dan mengikatnya tadi pada lehernya. Lalu sudah diikat, lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling. Oh, ditaleni, terus diajak keliling. Kemana? Ke perbukitan dan jalan-jalan di Mekah. Tapi apa kondisinya? Sudah ini batu enggak ini, terus ditarik, udah sekarang keliling aja, biar malu Bilal. Ternyata apa? Ya, kedua bibir Bilal bin Rabah terus-menerus melakukan senandungnya yang sucinya. Ahad, ahad, ahad. Itulah bagaimana kondisi Bilal ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Maka bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Demikian semoga bermanfaat. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.